Lause sayangi semuanya. Nah, kembali kita akan melaksanakan atau mengikuti kebaktian online seperti biasanya. Nah, kebaktian online ini di hari ini Lause bergirang sekali. Kenapa Lause bergirang? Nah, Lause katakan Lause bergirang karena Lause masih bisa menghirup nafas, bisa melihat, bisa berdoa. Nah, Lause akan mengajak semua adik-adik Lause yang Lause sayangi untuk bernyanyi lagu Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu berdoa. Amin. Sekali lagi. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu berdoa. Amin. Iya, seperti lagu ini Lause ajak untuk berdoa. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu memberkati kehidupan kami dari awal pagi sampai kami waktu istirahat. Tuhan yang selalu menjaga kami, Tuhan yang selalu memelihara kami, dan Tuhan yang selalu mencukupkan kami dengan segala sesuatu. Kami bergirang karena kami mempunyai Tuhan yang seperti Engkau. Dan kami akan selalu memuji-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami rindu mengikuti ibadah ini, kebaktian ini secara online dengan kesungguhan hati kami. Kiranya Tuhan yang memberikan Roh Kudus yang selalu membimbing kami untuk mengikuti kebaktian dari awal sampai akhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lause mau mengajak menyanyikan lagu ini untuk menyambut firman Tuhan hari ini yang berkaitan dengan kejujuran. Apa itu kejujuran? Kejujuran adalah ketika kita bisa mengatakan apa yang sebenarnya, tidak berbohong, ya, mengatakan yang benar-benar terjadi. Misalnya, tidak kerjakan PR karena main game. Ketika kamu ditanyakan guru, apa yang kamu kerjakan saja di rumah? Ya, katakan dengan jujur. Saya tidak ikuti pelajaran dengan baik, Lause. Saya bermain game. Nah, selesaikan tugas-tugasmu, mengingat ini sudah mau ujian semester sebentar lagi. Karena bagi siapa yang tidak melengkapi, mengerjakan tugasnya, tidak diperbolehkan untuk ujian semester. Jadi di sini Lause juga sampaikan secara langsung bagi anak-anak Lause, bagi adik-adik semuanya yang belum mengerjakan tugasnya, belum mengumpulkan secara online tugasnya, kerjakanlah. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kita akan bernyanyi, jagalah lidahmu.
kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami datang kepadamu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan telinga kami untuk kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, kita lanjutkan cerita minggu lalu ya. Masih ingat ceritanya minggu lalu tentang apa? Iya, tentang Naaman yang disembuhkan oleh Nabi Elisa. Nah, adik-adik, pernahkah kamu sangat menginginkan sesuatu? Pasti pernah ya. Mungkin sekarang kamu pengen apa? Pengen punya handphone baru, pengen liburan, pengen jalan-jalan. Banyak hal ya kita pengen ya. Nah, kalau pernah itu wajar. Tapi boleh tidak berbohong untuk mendapatkan yang kita inginkan? Tentu tidak boleh. Yang itu namanya berarti orang serakah. Coba kita lihat bagaimana Gehazi kena masalah karena serakah. Dia adalah pelayan Elisa, Nabi Allah yang benar, yang telah memohon kesembuhan kepada Naaman. Elisa dan Gehazi hidup di zaman dahulu, sekitar 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Allah menggunakan Elisa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Ketika Elisa digunakan oleh Allah untuk menyembuhkan orang lain, ia tidak pernah meminta bayaran. Tahukah kamu mengapa ia tidak meminta bayaran? Karena Elisa tahu bahwa mukjizat itu berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Ketika Naaman disembuhkan, ia sangat senang. Sampai-sampai Naaman memberi banyak hadiah kepada Elisa. Tetapi Elisa tidak mau menerima apapun dari Naaman, karena dia tahu yang menyembuhkan Naaman bukan dirinya, tapi adalah Tuhan. Tetapi adik-adik, tahukah kamu siapa yang sedang memperhatikan Naaman dan Nabi Elisa? Di belakang ada seseorang yang sedang memperhatikan, mendengarkan percakapan mereka, yaitu Gehazi, pelayan Nabi Elisa. Di belakang dia berkata, Nabi Elisa, kenapa dia tidak mau mengambil hadiah itu? Bukankah itu haknya? Aduh, seandainya aku yang mendapatkan hadiah itu, betapa kayanya aku. Adik-adik, Gehazi berpikiran demikian. Setelah Naaman pergi, Gehazi mengejarnya tanpa memberitahu Elisa. Setelah bertemu Naaman, apakah kamu tahu apa yang Gehazi katakan kepada Naaman? Dia berkata begini, Bapak Naaman, Nabi Elisa menyuruh aku untuk memberitahu kepadamu bahwa sekarang di rumahnya kedatangan tamu. Dia meminta 2 potong baju untuk mereka. Naaman mendengarkan itu sangat senang. Gehazi berkata sampai dia tergesa-gesa begitu ya adik-adik ya. Adik-adik, apakah itu benar? Bohong. Gehazi mengarang cerita tentang 2 tamu tadi karena ia ingin hadiah yang tadi yang mau diberikan kepada Nabi Elisa. Tentu Naaman tidak tahu adik-adik kalau dia sedang dibohongi. Jadi dengan senang hati ia memberikan baju-baju itu untuk Gehazi. Naaman bahkan memberikan lebih dari apa yang diminta Gehazi. Gehazi tadi berbohong minta apa? 2 baju. Tetapi Naaman memberikan emas, memberikan perak, memberikan lebih dari apa yang dia minta. Tahukah kamu apa yang terjadi selanjutnya? Ketika Gehazi sampai di rumah, adik-adik,
Elisa bertanya kepadanya, Gehazi, kamu dari mana saja dari tadi? Tidak dari mana-mana, Nabi Elisa. Aku dari tadi ada di sini. Itulah jawab Gehazi. Tapi adik-adik, Allah memberitahu kepada Elisa perbuatan Gehazi. Jadi Elisa berkata begini, Gehazi, ini bukan saatnya menerima uang dan pakaian. Adik-adik, Gehazi kaget luar biasa. Loh, kok Elisa tahu apa yang dia lakukan? Gehazi tadi mengambil semua uang dan pakaian yang bukan miliknya, lalu dia sembunyikan di rumahnya. Adik-adik, jadi Allah menyebabkan kusta Naaman pindah kepada Gehazi. Jadi Gehazi mengalami sakit kusta seketika. Bahkan bukan itu saja adik-adik, sampai keturunan Gehazi pun terkena kusta. Ngeri tidak adik-adik? Ngeri ya. Berarti Allah sangat serius dengan dosa berbohong, dosa serakah, dosa mengucapkan kata yang tidak benar. Adik-adik hati-hati ya. Apa yang bisa kita pelajari dari contoh cerita Gehazi ini? Kita tidak boleh mengarang-ngarang cerita dan berbohong. Mengapa Gehazi mengarang cerita? Karena Gehazi serakah. Ia menginginkan apa yang bukan miliknya dan berbohong untuk mendapatkannya. Akibatnya adik-adik, ia mengalami penyakit mengerikan seumur hidupnya. Bahkan seluruh keturunannya juga mengalami sakit kusta. Tapi Gehazi mengalami sesuatu yang lebih parah lagi adik-adik. Apa itu? Kamu tahu? Pasti kamu belum tahu. Adik-adik, ia kehilangan kasihnya Allah. Allah tidak lagi berkenan kepada Gehazi. Adik-adik, semoga kita tidak melakukan apapun yang membuat kita kehilangan kasih Allah, yang membuat Allah tidak berkenan kepada kita. Sebaliknya, apa yang mau kita lakukan adik-adik dari cerita hari ini? Berbaik hati, mau berbagi, tidak serakah, tidak berbohong untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau adik-adik ingin mendapatkan sesuatu mungkin dari orang tua atau dari siapapun, tolong jangan berbohong. Katakan dengan jujur. Kalau seandainya orang tuamu tidak mengizinkannya, itu mungkin tidak tepat untuk kita saat ini. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 11, di sana dikatakan adik-adik, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Gehazi telah berbuat itu, mencuri, berbohong, mengucapkan saksi dusta. Akibatnya dia menerima hukuman yang sangat mengerikan dari Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, mari kita belajar dari firman Tuhan ini dan melakukannya. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berdusta, jangan serakah. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, adik-adik, saatnya kita mengumumkan pemenang kuis. Siapakah yang menang hari ini? Kita akan saksikan bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pakailah
aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, karena tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus sahabat dan Tuhanku. Pakailah aku sebagai pelayan kecil-Mu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, karena tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Kabarkan kasih-Mu, Yesus sahabat dan Tuhanku. Nah, hadiahnya boleh diambil ke sekolah pada hari Sabtu ya. Jadi adik-adik boleh mengambilnya ke sekolah. Nah, selamat untuk yang menang. Bagi yang belum menang, teruslah berlatih dengan sungguh-sungguh memberi yang terbaik kepada Tuhan ya. Nah, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai adik-adik sekalian mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin.